Annyeonghaseyo. Halo semuanya. 잘 지냈어요? apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki bab kedua, yaitu bab sekolah. Iqwa Hakyo. Dan kita akan membahas mengenai tata bahasa, atau dalam bahasa Korea itu disebut munpo. Oke. Sebelum kita masuk ke dalam tata bahasa, kita akan membahas kosakata dasar terlebih dahulu, atau Gibbon Ohui. Gibbon Ohui. Dimulai dari Jangso, atau tempat. Yang pertama ada Hakyo. Artinya sekolah. Lalu berikutnya yaitu Dosokwan. Sokwan. Artinya perpustakaan. Lalu ada Siktang. Itu kantin. Walaupun ini kalau satu persatu dibacanya itu Sikdang, tapi dibacanya Siktang. Oke. Berikutnya yaitu Byongwon. 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 Rumah sakit. Lalu ada Eneng. Yaitu bank. Lalu ada Baekwajong. Ini bag, ini hwa, ini jom. Tapi dibacanya Baekwajong. Baekwajong. Artinya mall. Oke. Lalu next 학교 시설, yaitu fasilitas sekolah. Yang pertama ada 강의실. Walaupun ini tapi diucapkannya itu 강의실. 강의실. Ruang kuliah. Lalu ada 교실. Itu ruang kelas. Lalu ada samusil. Itu ruang kantor. Lalu ada labsil. Ohaksil. Labsil. Ohaksil. Atau lab bahasa.
Berikutnya ada dongaribang. 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 Dongari itu klub ekstrakurikuler, klub ekskul. Bang itu ruang atau ruangan. Jadi dongaribang itu ruang klub ekstrakurikuler. Lalu berikutnya ada gidosil. Gidosil, ruang doa atau musola. Oke. Dan gyosil mulkon, barang-barang di ruang kelas. Gyosil itu ruang kelas, mulgon itu barang. Mulkon. Mulkon. Yang pertama ada ceksang. Ceksang, meja. Lalu ada uija, kursi. Lalu ada cilpan. Cilpan itu papan tulis. Lalu ada mun. Mun yaitu pintu. 그리고 창문. 창문. 창문 itu jendela. Terus sige. Sige. Sige itu jam. Kemudian ada kabang. Kabang. Kabang, tas. Lalu ada komputer. 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 Komputer itu komputer. Kemudian ada cek, itu buku. Cek. Lalu ada gong cek, itu buku tulis. Lalu ada sajon. Sajon. Jon, bukan sajon, tetapi sajon itu kamus artinya. Oke. Dan sekarang kita masuk ke dalam tata bahasa. Kipon Mumpok. Yang pertama yaitu ada yogi, kogi, jogi. Yogi, kogi, jogi. Yogi itu artinya sini. Kalau kogi itu artinya situ. Lalu jogi itu artinya sana. Nah, yogi, kogi, jogi ini kalau di dalam gramatikal itu termasuk ke dalam kata ganti atau demyongsa. Demyongsa atau kata ganti. Nah, lalu bedanya apa sih
Nah, perbedaannya itu kalau yogi yang berarti sini itu merupakan kata tunjuk yang merujuk tempat di mana pembicara berada. Begitu. Misalnya di sini contohnya 여기는 도서관입니다. Berarti sini adalah perpustakaan. Sini adalah perpustakaan. Atau sini perpustakaan. Lalu kalau kogi itu berarti situ. Nah, kogi ini merupakan kata tunjuk yang merujuk tempat yang jauh dari pembicara tapi dekat dari pendengar. Jadi misalnya di sini pembicara, di sini pendengar. Nah, misalnya di sini tempatnya gitu. Ini tempatnya. Berarti posisinya seperti ini. Gitu. Jadi misalnya dia ngomong di situ adalah perpustakaan, berarti merujuknya ke ini yang dekat dengan si pendengar ini. Nah, misalkan contoh kalimatnya yaitu 거기는 도서관입니다. Situ adalah perpustakaan. Atau misalnya yang bawahnya 거기는 은행입니다. 거기는, ingat ya ditambah nen karena menunjukkan topik, lalu belakangnya nama tempatnya. Oke. Berikutnya ada 저기, yaitu kata tunjuk yang merujuk tempat yang jauh dari pembicara dan pendengar. Misalnya pembicara di sini, pendengar di sini, tempatnya jauh gitu. Dan mereka sedang berbicara merujuk ke tempat yang jauh ini. Gitu. Misalkan contohnya 저기는 도서관입니다. Sana adalah perpustakaan. Atau 저기는 은행입니다. Sana adalah bank. Gitu. Jadi perbedaannya itu yogi artinya sini, kogi artinya situ, jogi itu artinya sana. Dan situasinya beda ya. Kalau yogi itu di mana pembicara berada. Kalau misalnya kogi itu tempatnya jauh dari pembicara tapi dekat sama pendengar. Kalau jogi itu jauh dari pembicara dan juga jauh dari pendengar. Berikutnya ada igot, 그것, 저것. Yang berarti ini, itu. Igot itu artinya ini, 그것 itu artinya itu, 저것 itu artinya itu. Dan dalam gramatikal itu termasuk ke dalam kata ganti atau demiongsa. Nah, apa bedanya? Kalau igot itu kata tunjuk yang merujuk benda yang dekat dari pembicara. Atau ini kan artinya igot itu artinya kan ini. Bisa juga yang ini gitu artinya. Nah, ini tuh yang dekat dari pembicaranya.
Misalnya ini pembicaranya, ini bendanya, dekat gitu. Contohnya, 이것은 책입니다. Ini adalah buku atau ini buku. Nah, lalu bedanya apa lagi dengan 그것 sama 저것? Kalau 그것 itu kata tunjuk yang merujuk benda yang jauh dari pembicara tapi dekat dari pendengar. Gitu. Misalnya ini pembicara, ini pendengar. Nah, bendanya itu di dekat pendengar. Seperti itu. Misalkan ini. 그것은 ini kan karena akhirannya konsonan kan. 그것 berarti belakangnya pakai en. 그것은 시계입니다. Itu jam. Nah, lalu bedanya dengan 저것, kalau 저것 itu kata tunjuk yang merujuk benda yang jauh dari pembicara dan pendengar. Jadi misalnya ini pembicara, ini pendengar, dan bendanya di sini. Jadi kalau secara langsung itu, kalau 저것 itu artinya itu, tapi yang lebih jauh gitu dari pembicara. Nah, contoh kalimatnya yaitu 저것은 사전입니다. 저것은 itu, 사전 itu kamus, ini adalah, jadi artinya itu adalah kamus. Atau kalau dilangsungkan itu menjadi itu kamus. Seperti itu. Lalu yang berikutnya yaitu ada iga. Iga ini merupakan kalau di gramatikal yaitu partikel subjek. Jadi kalau iga itu dilekatkan pada kata benda buat menandakan gitu, buat menunjukkan subjek pada kalimat. Bedanya apa i dan ga? Kalau i itu dilekatkan pada kata benda akhiran konsonan, sedangkan ga itu dilekatkan pada kata benda akhiran vokal. Lalu selanjutnya ada ismnida, yaitu bentuk sopan dari itta, kata sifat untuk menyatakan keberadaan manusia atau benda. Jadi artinya itu ada gitu. Sedangkan kalau opsmnida itu lawan kata, maaf ya ini maksudnya ismnida. Ini ismnida. Ismnida ya. Ismnida. Nah, contohnya ini. Cegi, ini cek, ini i. Jadi giok yang bawahnya ini pindah ke belakang. Jadi cegi ismnida. Ada sebuah buku. Lalu kalau misalnya ini akhirannya vokal, berarti sigega ismnida. Sige itu jam, ismnida itu ada. Jadi ada jam. Kalau misalnya diganti tidak ada, berarti cegi opsmnida, tidak ada buku.
atau 시계가 없습니다. Artinya tidak ada jam. Oke. Lalu ada 있습니다. Ini artinya di, dan di belakangnya itu ada 있습니다, itu berarti ada. Nah, 있습니다 ini merupakan, kalau di gramatikal itu termasuk partikel keterangan atau 무사격 조사. Nah, merupakan partikel yang digunakan untuk menunjukkan posisi manusia atau benda. Nah, ini artinya seperti kata depan di atau pada, dan biasanya digunakan bersamaan dengan 있습니다 dan 없습니다. Misalnya di sini ada dialog. 교실에 컴퓨터가 있습니까? 교실에 컴퓨터가 있습니까? Apakah di kelas ada komputer? 교실, kelas. Di komputer. Ga, itu subjeknya. 있습니까? Apakah? Lalu dijawab, 아니요, 없습니다. Tidak ada. Seperti itu. Dan berikutnya yaitu ada 이가 아닙니다. Yaitu negasi bukan. Dalam gramatikal ini termasuk partikel pelengkap atau bokyok josa. Nah, 아닙니다 ini berasal dari kata anida. Ini tuh kata dasarnya, anida. Anida itu merupakan kata sifat yang berfungsi untuk menegasikan sesuatu. Nah, kalau animnidanya itu bentuk sopan dari anida, yang artinya bukan. Jadi bentuk sopannya animnida. Nah, bentuk lazim yang digunakan adalah iga animnida. Misalnya, 이것은 사전입니까? Apakah ini kamus? Lalu dijawab, 아니요, 사전이 아닙니다. 책입니다. Bukan, itu bukan kamus, itu buku. 아니요, bukan. 사전이 아닙니다. Bukan kamus, atau itu bukan kamus. 책입니다. Itu buku. Seperti itu. Jadi yang ininya nih. Kalau di kalimat itu yang ininya. Jadi kalau animnida itu merupakan kata sifat buat menegasikan. Jadi animnidanya itu buat menegasikan kata atau kalimat. Seperti itu. Cukup sampai di sini.
materi kali ini. Terima kasih, semoga materinya dapat dipahami. 오늘은 여기까지였습니다. 수고하셨습니다. 감사합니다. Terima kasih.